terutama pelayanan bank ya Pak ya. Bank dan lain-lain. Ya, bank dan lain-lain. Sebagai ibu rumah tangga, saya itu kadang kan belum paham dan belum mengenal tentang apa namanya pelayanan yang ada di perbankan. Nah, saya itu pakai ATM ya Pak, pakai ATM di salah satu bank. Nah, itu kebetulan sewaktu saya ngambil di ATM, ternyata terselip ada uang palsu dari ATM di bank tersebut. Nah, itu ibu juga mengalami sering ya Bu ya. Nah, apakah pihak OJK tidak mengawasi atau ya semacam itulah, jadi supaya kami sebagai konsumen dari bank tersebut tidak mengalami kerugian karena lumayan ya Pak, 50.000 juga kalau untuk ibu rumah tangga ada harganya. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih, mohon penjelasannya. Ketahuannya pada waktu udah dapet, begitu mau nyetor palsu. Nah, padahal itu kita dapat uangnya dari tempat yang resmi Bu ya, resmi punya bank. Oke. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kan kita ada mekanismenya Bu. Ya, mekanismenya Ibu biasanya kalau sudah ngambil uang kadang-kadang juga kan kita dapat itu Bu ya, struknya itu Bu ya, struknya jam berapa, tanggal berapa, itu ada bukti yang ngambilnya di ATM, mana bisa ada sebutannya. Nah, mungkin Ibu bisa seperti yang kami bilang tadi, bisa selesaikan dulu Bu dengan lembaga jasa keuangan dengan banknya. Pak, saya ngambil, ini buktinya tanggal sekian, jam sekian, dan uang ini ngambilnya di tempat Bapak atau Ibu. Kemudian ketahuan dipalsunya di mana Bu? Baru ketahuan palsunya setelah diambil. Waktu dibelanjakan, oke. Oke, dibelanjakan. Mungkin bisa apa ke bank yang punya ATM tersebut. Ini Pak, ternyata palsu. Nah kita dia ngecek juga tuh. Oh iya, benar-benar palsu. Nah seharusnya kita kan sebagai konsumen yang berikan baik, dapat dari tempat yang baik, seharusnya diganti. Ya. Berhubungan dengan banknya, karena bank yang mengisi mungkin dia outsource dari bank lain juga Bu, yang isinya bukan bank Bu, tapi kan atas perintah dari bank. Seharusnya bank itu bersedia untuk mengganti kalau memang Ibu dapatnya dari ATM tersebut. Nah itu Ibu selesaikan dulu. Kalau memang nggak seperti yang tadi, Pak oke, kalau nggak ini bukti atau bahwa bisa nggak mau menyelesaikan, itu ya nanti akan mengadur ke OJK ya ke 565 tadi. Kemudian sampai Pak, memang kalau dari sini nilai 50.000 bagi orang lain, tapi bagi kayak mahasiswa atau apa seperti itu. Nanti tinggal dilihat benar nggak Ibu ini dapatnya dari ATM tersebut. Nanti kita bisa ditelusuri lagi. Kan biasanya kalau pemasok ATM mungkin dari bank juga tahu, bukan dari bank Pak ya, di outsourcing lagi Pak ya. Nah itu nanti tinggal ditelusuri apakah memang tidak sengaja atau modus, itu nanti bisa dilihat lagi. Jadi makanya yang 565 tolong diingat seperti apa. Tapi Ibu sudah selesaikan dulu dengan lembaga jasa keuangannya. Bukan hanya bank, yang lain juga seperti tadi saya bilang, lembaga pembiayaan yang biasanya leasing, dana pensiun dan sebagainya. Dana pensiun misalnya, Pak, setiap bulan kami itu ditagih terus. Begitu nanti mau pas terakhir tidak sudah pada saat mau menikmati itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau asuransi misalnya, kita sudah bayar polisnya, kemudian pada waktu suatu kejadian diperjanjikan akan dibayar atau enggak. Nah terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, mungkin juga ada kewajiban dari konsumen bahwa misalnya gini, pada waktu pembiayaan kita kan biasa disodori nih, saya mau pembiayaan biasa di leasing, saya mau ngambil motor nih, kalau mau beli cash kayaknya mahal Bu ya. Atau misalnya saya sih mampu, tapi masalah kebutuhannya bukan hanya di motor, ada yang lain. Oke, saya nyicil motor. Nah pada waktu Ibu menyicil kan bisa ada perjanjian tuh untuk ditandatangani. Nah itu ada kewajiban juga Bu dari kita sebenarnya untuk membaca, tapi masalah kecil ya Bu ya. Nah itu sesuai ketentuan dari POJK bahwa lembaga pembiayaan itu wajib untuk membuat ringkasan Bu, ringkasan mengenai manfaat, risiko, biaya produk atau layanan sama syarat ketentuannya. Jadi nasabah tahu Bu,
ini ibu ikut pembiayaan dari kami untuk motor. Tapi kalau 3 kali berturut-turut sampai 3 bulan berturut ibu nggak bayar, motor akan kami ambil. Ibu udah tahu resikonya, manfaatnya ibu tahu. Ini motor bisa digunakan tanpa harus membayar lunas, ibu bisa dapat motor, ibu dapat motor. Tapi resikonya kalau 3 kali berturut-turut bisa nggak bayar, motor akan kami tarik. Otomatis males juga, tapi mereka udah kasih tahu, dikasih poin-poin pentingnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, ada pertanyaan berikutnya Bu? Selain mau palsu tadi, menarik juga itu. Kayaknya banyak yang ini alami. Ada pertanyaan yang lain? Kalau dari kami sendiri mungkin tidak begitu banyak Bu ya bahan, karena kami yang akan kami sampaikan kami hanya secara umum aja. Mungkin nanti untuk lebih spesifiknya khusus untuk hari ini akan dijelaskan nanti berkaitan dengan reksadana. Namun kalau ibu nanti mau bertanya yang di luar reksadana, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak nanti rekan-rekan kami di belakang nanti bisa menjawabnya. Saya kasih kesempatan lagi satu. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang dari sebelah sini Bu? Ibu Bokong? Ya. Terkait dengan tadi persoalan risiko Pak ya? Risiko ya. Ya, ini terkait dengan apapun jenisnya ya, entah itu di kredit kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Nah, terkait dengan risiko ini itu ada batasan toleransinya tidak Pak? Misalnya kita sudah mencicil sekian tahun gitu ya, kemudian hanya karena telat misalnya 1 bulan, itu juga apakah tetap diberlakukan hal yang sama gitu? Ada batasannya nggak? Misalnya kalau 1 tahun itu kan kalau seharinya kan ada denda sekian rupiah gitu Pak ya. Nah itu kalau kita nyicilnya itu sudah katakanlah hampir lunas gitu lah, kemudian kita telat gitu, kita telatnya 1 bulan atau 2 bulan, itu biasanya ada toleransinya nggak gitu Pak? Itu yang saya tanya ke masyarakat. Itu sebenarnya perjanjian antara kedua belah pihak, ya. Jadi apapun bisa dibuat antara kedua pihak, perjanjian sepanjang tidak melanggar kepatutan, kesusilaan sama undang-undang, Pak ya. Nah, berkaitan dengan toleransinya gimana? Itu biasanya kita nggak membatasi sampai seperti itu Pak, karena mungkin kalau 3 bulan berturut-turut kita tidak membayar, cash flow dari perusahaan tersebut jadi terganggu, karena mereka pun kan perusahaan leasing itu memang kita nggak bayar biasanya gini, bukan biasa sih, bisa dipastikan uang yang kita bayar dari kredit pasti jauh lebih mahal daripada cash kan Bu. Oke. Karena mereka juga kan harus mengatur tuh cash flow-nya untuk bayar karyawannya, untuk misalnya ngambil motor baru, dan mungkin bisa jadi motor yang tadi diserahkan ke ibu dengan biaya pembiayaan, mereka juga bisa jadi ngambil dari tempat lain, di mana pembayaran itu tergantung dari bapak dan ibu. Nah, tentunya seperti yang sudah kami sampaikan bahwa mereka ada kewajiban untuk menyampaikan manfaat risiko dari perjanjian antara kedua pihak. Tentunya kalau misalnya bapak berpikir, wah berarti kalau saya udah bayar setahun gara-gara 3 kali berturut, kan bukan 1 bulan, tadi bapak bilang 1 bulan Pak ya, biasanya 3 kali berturut-turut, ada ini Pak, pasti ada toleransinya, tidak dibayar, diambil, itu resiko yang sudah dipikirkan dari awal. Kalau misalnya ada kemungkinan, sepertinya sih saya bakal gitu nih, rugi nih, nah itu ya bapak udah stop, yang lebih tahu bapak gitu loh. Kalau misalnya nggak deh, kayak paling macet ya saya 1 bulan 2 bulan, makanya yang peraturan itu yang harus disampaikan Pak, kalau 3 bulan berturut-turut gitu, kalau misalnya 2 bulan cuma 30 menit, nanti bapak ibu yang reksadana akan lebih menarik lagi dari apa yang saya sampaikan ya. Tapi setelah kapanpun selama masih di sini bisa bertanya kok, bisa langsung nanti dengan rekan-rekan dari APDI, bisa juga dengan saya tetap ada di belakang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Jasa Keuangan dan Financial Customer Care, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai investasi reksadana oleh Asosiasi Perusahaan Reksadana Indonesia kepada Bapak Rukmini Proborini, waktu dan tempat disilakan. Oh, Ibu, maaf Ibu, maaf.
bincang-bincang mengenai reksadana. Sebelum nanti kita berdua sama Pak Moldi ininya. Tapi sebelum saya ngomong reksadana segala macem gitu ya, ibu-ibu sama bapak-bapak nih, kalau kita ini mikir duit kita sehari-hari gitu ya, itu kira-kira udah direncanain belum ya? Misalnya kita kan pasti sekolahin anak kita. Apalagi sih? Berapa? Belanja. Terus apalagi biasanya yang kita rencanain? SPP, asuransi, belanja bulanan, banyak banget, ya kan? Banyak sekali, dan sebetulnya nggak susah kalau kita tahu caranya, gitu kan ya? Caranya tuh gimana? Biasanya ini secara garis besar aja ya. Kalau pendapatan kita semua nih 50% itu biasanya untuk kebutuhan. Itu mau kebutuhan yang rutin. Tapi jangan lupa 2,5% untuk zakat dulu. 2,5% untuk zakat ya. Betul. Terus habis itu kita sisihkan lagi, biasanya tuh 50% itu kebutuhan sehari-hari, sekolah anak apa-apa semua itu. Nah, habis itu sisanya berapa tuh? 55 masih ada 45 ya. 47,5 betul. Biasanya itu sekitar 20-25% tuh biasanya namanya untuk keamanan. Keamanan tuh apa? Ibu mau nggak mau masuk asuransi untuk kesehatan, pendidikan, untuk jangka panjang. Selebihnya kalau ada lebih itu untuk investasi. Ngerti ininya dapat ya. Jadi investasi itu perlu nggak? Udah ada yang udah investasi belum? Apa aja sih investasi? Misalnya apa sih Pak? Udah investasi ya. Mas. Rumah. Termasuk. Hah? Deposito nanti saya terakhir. Deposito bukan istri kaya. Ada yang mau jadi istri saya lagi. Jago-jago nih Pak Modi. Canggih. Jadi ibu-ibu tuh udah ngerti apa yang namanya, udah jago ya Pak Modi ya? Iya. Investasi. Jadi ya udah kita keluar aja. Yuk. Jangan dong. Jadi kalau yang tapi tadi ibu udah bilang emas ya. Emas tuh secara jangka panjang. Yang tadi itu yang porsi yang berapa, sisa yang ada 22,5 apa 20% itu untuk asuransi dan lain, selebihnya untuk investasi. Kenapa kita perlu investasi? Yang paling utama, ibu-ibu kenapa sih mesti investasi? Buat masa depan. Masa depan. Tuh betul. Pak Roda udah kasih clue. Masa depan. Tapi Mbak Mi, tadi ada yang bilang nabung, deposito. Nah, pertanyaannya sekarang, hari ini ibu-ibu, hari ini spesial. Ibu-ibu, bapak-bapak tuh orang terpilih. Enggak semua ibu-ibu datang ke sini loh, mendengarkan informasi ini. Mantap kan? Gitu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu nanya. Ya, tadi udah makan, nanya aja dikasih hadiah. Ya, nanya aja dikasih hadiah. Nah, pertanyaannya kalau yang jawab dapat hadiah. Apa bedanya menabung sama investasi? Waduh. Yang duluan ngacung mana? Oh, sebelah sini. Bu, silakan. Mungkin bisa diambil sampai ke nasi buat ada jangka waktunya. Jangka waktunya berapa lama? Kalau misalnya deposito kan 3 bulan. Ya, terus kalau misalnya investasi tanah kan kalau dijual kalau laku. Iya. Hadiah dong. Hadiah, tepuk tangan buat ibu sama bu.
penting yang Ibu tadi ungkapkan. Tabungan itu bisa diambil Pak kapan aja, gitu ya. Investasi jangka panjang, artinya jangan diambil-ambil, namanya untuk investasi. Tadi Mbak Umi nanya, untuk apa sih investasi? Kenapa kita perlu investasi? Supaya buat ini anak sekolah jaga. Nanti. Buat sekolah jaga untuk nanti. Ini bener loh. Udah hebat-hebat dia. Buat jaga-jaga. Iya. Betul Bu, betul. Jadi pertanyaan sorry. Nah, makanya ini gambarnya. Ada menabung, ada investasi. Kalau menabung kita datang ke? Kalau menabung kita datang ke mana? Ke bank, jelas. Ke bank pasti, ya kan? Udah pada punya rekening bank? Alhamdulillah. Nah, kalau investasi, nah, kalau di bank itu kan berarti kalau nabung itu masuk ke tabungan dan masuk ke deposito. Itu jangka pendek. Ya, jangka pendek. Tapi kalau mau deposito 5 tahun, deposito doang, sayang. Ya, kenapa? Karena deposito itu untuk jangka pendek, makanya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, produknya lain lagi. Tadi benar, nggak ada yang salah tuh ngomong emas, nggak ada yang salah ngomong tanah, nggak ada yang salah ngomong ruko, ya, nggak ada yang salah bilang punya kos-kosan, yang punya istri, gimana ya? Ya, yang itu nggak ada yang salah, tapi yang kita harus pahami, yang kita harus tahu, kalau namanya instrumen investasi atau alat investasi yang tadi kita sebut itu kan jangka panjang, ada risikonya. Apa ya? Emas risikonya apa ya? Ayo. Harganya naik turun. Naik terus nggak enak bisa turunnya. Harganya naik turun, apalagi risikonya? Emas. Gila. Jadi kalau kita punya emas harus disimpan, jangan di rumah nyimpennya. Di deposit box namanya. Deposit box. Tanah resikonya apa? Pak, saya butuh uang cepet nih. Saya punya tanah tuh, jual aja. Iklanin. Ada yang datang langsung? Seminggu lagi ada yang datang? Enggak langsung bisa jadi duit. Apalagi? Rumah. Investasi. Sama. Kebakaran, kebanjiran. Ya. Semua ada risikonya. Jadi kalau kita ngomong investasi, kita semua ada risikonya. Gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Ada namanya alat investasi, ya, alat investasi yang namanya reksa. Iya, udah punya. Ada yang udah pernah dengar reksadana? Dengar pernah. Jangan kebalik ya. Ada nama reksadana, ada